Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 8 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah teladan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak mengandalkan diri, tetapi bergantung sepenuhnya kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada tanggal 8 November tahun 2024 berjudul Teladan. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Dikutip dari Yesaya 59 ayat 14 dan 15. Hal ini digenapi dalam kehidupan Kristus di bumi. Ia setia kepada perintah-perintah Allah, mengesampingkan tradisi dan persyaratan manusia yang telah ditinggikan sebagai gantinya. Karena itu, ia dibenci dan dianiaya. Sejarah ini terulang kembali. Hukum dan tradisi manusia ditinggikan di atas hukum Allah, dan mereka yang setia kepada perintah-perintah Allah menderita celaan dan penganiayaan. Kristus, karena kesetiaannya kepada Allah, dituduh sebagai pelanggar Sabat dan penghujat. Ia dinyatakan kerasukan setan dan dikecam sebagai Beelzebul. Dengan cara yang sama, para pengikutnya dituduh dan disalahartikan. Jadi, setan berharap untuk menuntun mereka kepada dosa dan mencemarkan nama baik Allah. Karakter hakim dalam perumpamaan itu yang tidak takut kepada Allah maupun menghormati manusia diperkenalkan oleh Kristus untuk menunjukkan jenis penghakiman yang sedang dilaksanakan saat itu dan yang akan segera disaksikan di pengadilannya. Ia menghendaki umatnya sepanjang masa untuk menyadari betapa kecilnya ketergantungan yang dapat diberikan kepada para penguasa atau hakim duniawi di hari-hari kesusahan. Seringkali umat pilihan Allah harus berdiri di hadapan orang-orang dalam jabatan resmi yang tidak menjadikan firman Allah sebagai pembimbing dan penasihat mereka, tetapi yang mengikuti dorongan hati mereka sendiri yang tidak disucikan dan tidak disiplin. Dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak adil, Kristus telah menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya sendiri yang siang malam berseru kepadanya? Kristus, teladan kita, tidak melakukan apapun untuk membenarkan
atau membebaskan dirinya. Ia menyerahkan perkaranya kepada Allah. Jadi, para pengikutnya tidak boleh menuduh atau mengutuk, atau menggunakan kekerasan untuk membebaskan diri mereka sendiri. Ketika pencobaan muncul yang tampaknya tidak dapat dijelaskan, kita tidak boleh membiarkan kedamaian kita dirusak. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, jangan biarkan nafsu muncul. Dengan menuruti roh pembalasan, kita melukai diri kita sendiri. Kita menghancurkan kepercayaan kita sendiri kepada Allah dan mendukakan Roh Kudus. Di sisi kita ada seorang saksi, seorang utusan sorgawi yang akan mengangkat panji bagi kita melawan musuh. Ia akan melindungi kita dengan sinar terang matahari kebenaran. Di luar ini, setan tidak dapat menembusnya. Ia tidak dapat melewati perisai cahaya suci ini. Dikutip dari Christ Object Lessons, halaman 170 sampai 172. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada banyak pelajaran tentang teladan hidup Yesus bagi kita yang sudah kita pelajari dalam pekabaran renungan pagi tahun ini. Namun, pelajaran teladan Yesus hari ini penting bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Lukas 18 ayat 1-8 yang berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Melalui perumpamaan ini, Yesus sedang menegaskan kepada kita semua bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, berseru kepada hakim kita untuk membela hak kita. Kita bukan berusaha membela diri sendiri atau membenarkan diri sendiri. Seperti sang janda, kita harus terus-menerus memohon kepada hakim di atas segala hakim. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 166 paragraf 2. Doa sang janda, "Benarkan aku, belalah hakku terhadap lawanku," menggambarkan doa anak-anak Allah. Setan adalah musuh besar mereka. Dia adalah pendakwa saudara-saudara yang mendakwa mereka di hadapan Allah siang dan malam. Ia terus-menerus bekerja untuk mencela dan menuduh, untuk menipu dan menghancurkan umat Allah. Dan untuk pembebasan dari kuasa setan dan para pengikutnya, dalam perumpamaan ini Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bila kita dengan tekun datang kepada Bapa yang adalah Allah kita di dalam doa-doa kita siang dan malam, maka Dia akan menjawab, melindungi, serta membenarkan umat-umat pilihannya. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui dan pahami? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, namun dalam halaman 167 paragraf 1 dikatakan,
Karena ia, yaitu setan, melihat bahwa waktunya sudah singkat, ia akan bekerja dengan lebih sungguh-sungguh untuk menipu dan membinasakan. Ia marah ketika melihat suatu bangsa di bumi yang, meskipun dalam kelemahan dan dosa mereka, menghormati hukum Yehova. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, setan akan bekerja lebih tekun untuk kebinasaan umat-umat Allah. Setan akan tipu umat-umat Allah. Bahkan dikatakan setan marah jika kita menghormati hukum Yehova. Siapakah Yehova? Dia adalah Allah Bapa. Hukum itu adalah hukumnya Allah Bapa, sebab memang hukum itu adalah salinan karakter Allah Bapa yang merupakan standar dari seluruh karakter. Disinilah teladan Yesus harus menjadi bagian kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 329 paragraf 4. Kristus, teladan kita, tidak melakukan apapun untuk membenarkan atau membebaskan dirinya. Ia menyerahkan perkaranya kepada Allah. Jadi, para pengikutnya tidak boleh menuduh atau mengutuk atau menggunakan kekerasan untuk membebaskan diri mereka sendiri. Membela diri atau membenarkan diri adalah sifat manusia sejak jatuh dalam dosa. Ingat pengalaman Adam dan Hawa yang saling menyalahkan. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Sebagaimana sang janda, Yesus menyerahkan perkaranya kepada hakim di atas segala hakim. Yesus tidak menggunakan kekerasan untuk membebaskan dirinya. Roh Nubuat menambahkan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 329 paragraf 5. Ketika pencobaan muncul yang tampaknya tidak dapat dijelaskan, kita tidak boleh membiarkan kedamaian kita dirusak. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, jangan biarkan nafsu muncul. Dengan menuruti roh pembalasan, kita melukai diri kita sendiri. Kita menghancurkan kepercayaan kita sendiri kepada Allah dan mendukakan Roh Kudus. Ini nasihat yang penting sekali bagi kita, umat-umat yang sisa. Perlakuan tidak adil sering menjadi bagian kita, bahkan datang dari hamba-hamba Allah, umat-umat Allah dan organisasi gereja. Tetapi bagian kita bukan berusaha membenarkan diri atau menggunakan kekerasan untuk bebaskan diri kita atau untuk melawan mereka. Bagian kita adalah berseru kepada hakim di atas segala hakim dengan tidak jemu-jemu. Hakim yang tidak takut akan Allah saja pada akhirnya mau membela hak sang janda. Apalagi Allah Bapa, Dia tidak akan mengulur waktu untuk menolong umatnya yang berseru kepadanya. Allah Bapa akan segera bertindak untuk membenarkan mereka. Bagaimana caranya? Perhatikan uraian penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Jesus Name Above All Names, halaman 329 paragraf 5 berkata, Ia akan melindungi kita dengan sinar terang matahari kebenaran. Di luar ini, setan tidak dapat menembusnya. Artinya, bila kita terlindung di dalam sinar matahari kebenaran, kita tidak dapat diserang oleh setan. Karenanya, siapakah matahari kebenaran? Bible Echo tanggal 19 Maret tahun 1894 paragraf 4 berkata, Kristus, matahari kebenaran, datang untuk memancarkan sinar terangnya ke setiap hati dan rumah. Matahari kebenaran adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Artinya, sinar terang Yesus Kristuslah yang melindungi kita dari serangan setan. Lalu, apakah sinar terang yang memancar dari Yesus yang adalah matahari kebenaran tersebut? Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf 1 menjawab, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Jelas, melalui penjelasan Roh Nubuat, terang sinar matahari kebenaran yang masuk ke dalam hati kita adalah Roh-Nya Kristus. Sebab memang Kristus hidup dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Yesus adalah matahari kebenaran, dan Yesus adalah terang dunia. Tidak heran, Roh-Nya Yesus disebut juga terang, yaitu terang matahari kebenaran.
Roh Kristus inilah yang melindungi kita dari serangan setan. Setan tidak dapat menyerang kita jika Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Dan inilah teladan Yesus bagi kita. Setan tidak dapat menyerang Yesus karena Bapa tinggal di dalam Anaknya. Dan pola yang sama Yesus berikan kepada kita agar kita pun menang sebagaimana Yesus menang, yaitu tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi berserah penuh kepada Allah Bapa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Hakim di atas segala hakim. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran penting pada pagi hari ini. Kami sering mengalami perlakuan tidak adil. Tapi janganlah kami berusaha membela dan membebaskan diri sendiri, bahkan membenarkan diri. Biarlah kami belajar sebagaimana sang janda, tidak jemu-jemunya berseru kepada sang hakim, memohon untuk dibela dan dibenarkan. Hakim yang tidak takut akan Allah saja, akhirnya mau. Terlebih lagi Engkau, ya Allah Bapa, yang adalah hakim di atas segala hakim, tidak akan menunda-nunda untuk segera menolong kami. Dan pertolongan-Mu adalah di dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab roh Kristuslah terang yang melindungi kami dari serangan setan. Dan terang itulah yang membimbing kami hingga pada akhirnya, pada waktu Yesus datang kedua kali, kami boleh layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.